Pas selesai dia di proses hukum, dia balas rasa sakit hatinya karena di proses hukum. Itu gimana, Ustaz? Jadi nggak selesai-selesai. Itu urusan dia. Bahwa kita sudah memberikan efek jera dengan melalui hukum, negara kita negara hukum, supaya dia tidak melakukan hal sama tempat orang lain. Adapun perbuatan dia sudah kita maafkan. Kan dua ini. Pertama kejahatan uang, yang kedua kejahatan perilaku moral. Betul. Yang uang dibalikin, kemudian yang moral sudah kita maafkan. Bahwa setelah itu dia malah membalas, itu urusan dia. Kita hanya bisa ngurus urusan kita. Kita nggak bisa ngurus urusan orang. Yang kita urus ini kan hati kita. Hati dia gimana kita mau ngurus? Hati kita aja kadang porak-poranda. Betul. Tapi Pak Ustadz gimana nih, misalnya sebelum kita berurusan dengan kepolisian, misalnya untuk melaporkan penipuan, kita dulu nih yang memiliki keinginan atau doa agar Allah ini membalas yang dilakukan oleh pelaku ini, dan supaya dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Ini wajar nggak sih Pak Ustadz kalau memiliki harapan seperti itu? Kita ditipu 100 juta misalnya. Terus kita doa sama Allah. Ya Allah, buatlah dia merasakan yang aku rasakan. Berarti kita minta sama Allah supaya datang satu tukang tipu untuk nipu dia juga. Enggak begitu. Jadi enggak semua masalah ini diadukan ke Allah. Coba mandirilah sekali-sekali. Jadi tentang masalah uang ini ya melalui jalur hukum. Jadi yang kita doakan kepada Allah itu berikan dia hidayah supaya dia jangan ngulang lagi, supaya dia baik. Bukan kita minta supaya dia mengalami yang sama seperti yang kita alami. Justru kita mau hanya akulah orang yang terakhir mengalami. Orang lain jangan sampai mengalami. Nah, jadi ada beberapa fase-fase, poin-poin yang detail supaya jelas. Masalah uang mesti kembali, masalah hati diperbaiki, masalah doa kepada Allah supaya dia dapat hidayah, supaya dia berubah menjadi orang baik, dia jerah, jangan dia ulang lagi. Ada doa khususnya? Kami orang yang dikhianati ingin, oke, saya maafkan, tapi hatinya masih ganjel. Faman afa, siapa yang memaafkan. Maaf itu Kang Maman dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fun, maaf. Asal kata afa ya'fu itu adalah ketika kita melangkah di tepi pantai pasir, kan ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian datang air mengusap, akhirnya jejak itu hilang. Itulah yang disebut dengan maaf. Jejak hilang sampai nggak ada bekasnya. Jadi kalau ada orang bisa ketemu akrab cipika-cipiki, dia sudah maaf. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu dengan orang yang nipu kamu kemarin, aku sudah maafkan dia. Tapi aku tidak lupakan. Gimana? 7 turunan aku nggak bisa ngelihat dia. Belum maaf. Belum kan? Oh belum Ustaz. Belum maaf. Karena maaf itu artinya Melupakan. Sampai nggak berbekas sama sekali. Clear gitu ya. Clear. Apakah Ustaz Somad sudah sampai pada level itu? Berusaha menuju itu. Nah, jadi saya dalam hidup saya untuk berusaha melawan, karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya. Bukan cuma nafsu makan, nafsu minum. Banyak orang yang sanggup melawan nafsu makan, nafsu minum. Buktinya kita dari tadi ini kan kita lawan terus nih. Sanggup Belum kita sentuh. Belum kita sentuh, sentuh. Tapi adalah melawan ya penyakit-penyakit hati ini, marah, dendam kesumat, sakit hati, tersinggung, tidak berkesudahan. Jadi dengan beberapa cara itu, dengan ketemu walaupun tidak direncanakan, kemudian berdoa kepada Allah. Di antara yang paling manjur adalah mendoakan orang-orang yang sudah menganiaya kita. Dan saya ketika tawaf itu, saya pejamkan mata, entah kenapa wajah mereka bermunculan semua, seperti layar. Ya Allah, panjangkan umurnya, berikan dia istiqomah, anak-anaknya, keluarganya. Saya ucapkan di mulut saya, tanpa saya sebutkan namanya. Kalau saya sebut nama itu didengar orang sebelah, si Anu itu katanya. Jadi gibah lagi.